pertanyaan di semua di masyarakat adalah kapan kita bisa kembali lagi sekolah, ya. Dan alhamdulillah dengan berbagai macam perjuangan dan negosiasi, dan terutama saya harus memberi terima kasih yang besar kepada Pak Presiden, Ibu Menkyu, Pak Menkes, sama Pak Menek BUMN, bahwa alhamdulillah vaksinasi itu guru akan menjadi prioritasi vaksinasi. Ya, ini adalah kabar yang sangat gembira, dan ini adalah memang sepatutnya menurut saya ini adalah yang terbaik, bahwa kita memastikan bahwa vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi prioritas. Berikut, Pak Presiden sudah mengkomit bahwa semua guru 5,5 juta pendidik dan tenaga pendidik, target penyelesaian vaksinasi itu akhir Juni 2021. Itu artinya apa? Itu artinya di bulan Juli sekolah tatap muka walaupun terbatas tapi masih tatap muka itu bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah sekarang fokus kami sekarang Bapak Ibu adalah untuk mendorong sekolah melakukan tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan cepat mungkin, tapi dengan didorong dengan vaksinasi, ya. Jadi vaksinasi ini untuk pendidik, guru, dosen, ya, dan tenaga pendidikan dari seluruh jenjang, baik formal maupun non formal, termasuk pendidikan keagamaan. Jadi semuanya masuk. Prioritasi vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi pada saat sudah terkirim misalnya vaksinnya, kita akan mulai dengan yang paling muda dulu, ya. Kita akan mulai dengan guru-guru di jenjang PAUD dan SD, SLB dan sederajat. Baru setelah itu terpenuhi kita maju ke SMP, SMA, SMK. Baru setelah itu perguruan tinggi. Jadinya yang kecil dulu. Kenapa kita fokus yang kecil dulu? Karena yang kecil yang paling susah melakukan PJJ, Bapak Ibu. Dan juga tingkat penularan semakin mudah, semakin itu secara saintifik dari semua riset yang kita lihat di dunia, semakin mudah tingkat penularannya semakin kecil, ya, tingkat penularannya semakin kecil antara anak ke anak, ya, itu semakin kecil. Nah itu tentunya yang kita sudah tahu bahwa imunitas anak jauh lebih tinggi daripada orang dewasa terhadap COVID. Tapi maksud saya adalah transmisinya pun jauh lebih kecil semakin mudah, terutama di bawah umur 12. Jadinya itu dulu yang kita fokuskan. Berikut, jadi harapannya adalah walaupun sebelum vaksinasi ini pendidik dan tenaga pendidikan pemerintah daerah ini diharapkan mengakselerasi pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu, saya baru kembali dari Papua dan juga sebelumnya di NTT, dan sangat sulit, ada berbagai macam alasan kenapa masih tidak mau membuka padahal sudah diberikan hak untuk melakukan buka, terutama di daerah-daerah yang bahkan sulit melakukan PJJ-nya. Jadi ini bukan hal yang mudah untuk bisa meyakinkan Pemda untuk buka. Tapi harapannya, poin 2, setelah divaksinasi, pembelajaran tatap muka akan bisa kita dorong dan percepat untuk seluruh satuan pendidikan, ya. Dan dan dorong karena kita nggak mau loss of learning ini terus terjadi. Yang ketiga adalah untuk universitas, itu yang akan kita izinkan untuk berbuka, tapi ujung-ujungnya keputusan rektor untuk melakukan tatap muka karena mereka yang paling paling masih bisa melakukan PJJ, Bapak Ibu. Tapi untuk yang PAUD, SD dan SMP dan SMA itu pada saat vaksinasi sudah terjadi, kami akan mendorongnya segera buka walaupun dengan protokol kesehatan. Berikut. Oke,